Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harapkan baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Tetap jaga kesehatan. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan kamu dan soulmate-nya kamu. Ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo. Entah kamu yang Virgonya atau soulmate kamu yang Virgo. Oke, energinya bisa terbolak-balik. Dan kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu ya. Kalau kamu ingin cek birth chart kamu silahkan, karena kita nggak hanya memiliki satu zodiak ya. Kamu bisa mempunyai rising, moon, atau Jupiter, Saturnus, Pluto di zodiak lain. Jadi kalau berpatokan dengan tanggal dan bulan lahir aja, oh itu nggak bisa. Oke. Dan kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara psikologi, tarot, ataupun astrologi Vedic ya. Dan di sini aku nggak sendirian, seperti kamu lihat ada yang bergerak-gerak di sini. Ini adalah penjaga aku di sini. Oke, kita lihat ya. Dan ini nggak memiliki batasan waktu ya, jadi entah kapan aja energi ini bisa berlaku. Hei, ayam bantu. Ada suaranya. Oke, kita lihat untuk Virgo di pembacaan kali ini. Ada happy, lalu ada time to go, dan ada TikTok. Dan di the bottom of the deck ada mending. Oke, Virgo, di sini seseorang sangat apa ya, aku bisa bilang sangat terabsorb atau sangat apa ya, tenggelam dengan diri dia sendiri di sini. Ya, entah kamu ataupun dia. Jadi seseorang di sini memilih untuk kebahagiaan untuk diri dia sendiri. Ya, jadi cukup ya aku bilang egois di sini. Ya, seseorang nggak memikirkan untuk kedepannya gimana, yang penting saat ini dia happy, enjoy, dan siap untuk pergi dari kesakitan dan kekecewaan ya. Terlihat oracle keduanya. Ada kamera, reminiscing, keep shape, perception, learn from the past, make memory. Seseorang seperti aku bilang tadi, cukup ngambil hati, cukup ambil ego, cukup ngambil sisi positif, negatif dari apapun juga yang terjadi dalam hidup dia saat ini. Ya, jadi dia belajar dari kesalahan dan energinya cukup cerah di sini. Jadi dia nggak mau lagi untuk kesakitan dan kekecewaan dalam hidup dia ya, so dia milih untuk pergi aja. Walaupun hubungan itu membahagiakan ataupun hubungan itu yang dia inginkan, ya tetap dia ya memilih untuk pergi. Girl with a snake, empath, and narcissist, jarak deep, being charm or use, enable boundaries. Lalu the healthy choices, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Ini ada aku singgung, pembacaannya mirip, nggak tahu di pembacaan mana, pembacaan romance atau bulanan. Yang pastinya ini mirip dengan seseorang yang memilih untuk self-love, self-care ke diri dia gitu ya, bikin boundaries, bikin batasan ke diri dia, namun justru ujung-ujungnya malah jadinya self-sabotage. Self-sabotage adalah seseorang yang justru nggak mau ngerasakan kesakitan dan kecewaannya ya, karena takut dan merasa itu bentuk self-care, padahal ini adalah bentuk mensabotase diri sendiri ya, untuk tidak merasakan kesakitan, kekecewaan, karena ngerasa itu nyakitin, itu ngecewain. Padahal kamu gak bisa embrace kebahagiaan kalau kesakitan gak kamu embrace ya. Ada stalking, interesting,
interested, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Seseorang di sini nggak mood atau nggak dalam posisi dia ingin bicara, namun seseorang cukup banyak bicara di sini, ya. Entah kamu yang mencoba untuk banyak bicara, mencoba menjelaskan, namun dia seperti tidak peduli. Dia, ya, I'm sorry to say, kayak nggak mau tahu. Dia ngerasa dia nggak bertanggung jawab atas apa itu, ya, yang terjadi dalam hidup kamu. Ya, dia bertanggung jawab dalam hidup dia sekarang, dan dia lebih memilih untuk abaikan hal-hal yang bisa menarik ataupun men-trigger dia, ya, untuk dalam kesakitan lagi. Dia ngerasanya ini hal yang tepat, ini hal yang baik, namun sebenarnya aku ngeliat justru menyakitkan. Untuk kalian berdua, ya, sama-sama sakit, sama-sama kecewa, karena aku harus bilang self sabotage itu bentuk membohongi diri sendiri, ya, sama dengan menipu diri sendiri. Jadinya kamu nggak being real, kamu nggak being present, ya. Kamu seperti membuat ilusi dalam hidup kamu dengan entah ini dia ataupun kamu, ya. Jadi kita lihat tarotnya. Virgo, sebenarnya seseorang di sini pengen happy, pengen enjoy dengan ditemani, dengan apa ya, dengan memiliki rasa memiliki. Aku ngerasa ini dia, cuman bersama kamu dia ngerasa sakit, tidak bersama kamu juga sakit. Dia masih bingung untuk membedakan itu semua. Oke, ada The Lovers, ada The Sun. Seseorang lebih memilih egonya, kesakitannya, karena dia butuh painkiller. Five of Swords di sini aku ngeliat sebagai painkiller, yaitu saat kita sakit, ya sakit badan kita butuh untuk obat untuk bikin gak sakit, ya, kayak kita perlu obat yang bikin kita ngilangin rasa sakit itu. Namun apakah asal dari rasa sakit itu kita sembuhkan? No, karena obat untuk menemukan atau menyembuhkan rasa sakit itu pasti berbeda dengan menyembuhkan rasa sakitnya aja. Itu pasti berbeda. Nah, seseorang lebih memilih untuk ngilangin sakitnya, dan apa ya, beratnya penyakit asalnya dia nggak peduli, yang penting sakit yang ini di handle, ditahan, ya udah, nggak ngerasain lagi. Lebih milih seperti itu. Hermit, seseorang mundur, ya, berusaha untuk menyendiri, nggak mau berbicara apa-apa. Queen of Wands, seseorang ngerasa seperti ditelanjangi. Kenapa dia ngerasa kayak gitu? Ya, dia ngerasa sebenarnya di apa yang pun yang dia lakukan, sebenarnya dia memperlihatkan kesakitan dia, namun juga dia nggak bisa untuk menutupi itu semua. So ya, lebih memilih untuk melarikan diri, tenggelam dengan diri sendiri, tidak bicara apapun, menahan diri untuk bicara, menahan diri untuk tidak membicarakan apapun. That's it. Seseorang mencoba untuk ini jadikan sebagai proses mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Ini adalah proses self care, self love seperti aku bilang. Namun sebenarnya, I'm sorry itu saya salah besar, ya. The Star, ada energi Gemini, Leo, ya. Ada energi Aquarius, Six of Cups, Three of Coins, Chariot, atau energi Cancer. Jadi gini, hal yang tak terduga atau pertanyaan bakal muncul di kepala dia ataupun di kepala kamu, ya. Seperti kucing aku tiba-tiba ngomong sama aku tadi, walaupun aku nggak tahu dia ngomong apa, ya. Namun yang pastinya bakal ada pertanyaan nanti muncul, yaitu mau sampai kapan kamu kayak gini terus, ataupun mau sampai kapan dia kayak gini terus, dan apakah kamu sanggup, apakah kamu
mau menunggu ataupun sanggup untuk menerima dia yang seperti ini. Tanyakan ke diri sendiri ataupun dia menanyakan itu ke diri dia sendiri. Mau sampai kapan dia kayak gini? Knight of Wands. Karena jika seseorang berusaha untuk egois dan seseorang lagi berusaha juga untuk egois dalam sebuah hubungan itu akan stuck, nggak akan pernah bisa kemana-mana. Yang ada hubungannya bukan berdasarkan kasih sayang, kebahagiaan, cinta, tapi berdasarkan ego, ya, dimana seseorang ngerasa apa yang dia pikirkan dilakukan adalah hal yang terbaik, ya, padahal belum tentu baik versinya kamu, belum tentu baik untuk dia, gitu. Hierophant. Lalu ada Eight of Wands. Wow, orang ini sangat ingin bicara, sangat ingin mengungkapkan istirahatnya, ekspres diri dia, gitu ya, sisi femininnya sebenarnya. Sepertinya dia di sini, namun dia nggak tahu harus ngungkapinnya gimana, ya. Nine of Coins, dia benar-benar menahan diri dia untuk enggak, berusaha banget untuk melogikakan, berusaha banget untuk membenarkan apapun yang dilakukan. Kita lihat tarot keduanya. Wow, ada Judgment. Oke, energi Libra, beberapa zodiak di sini muncul. Two Pentacles. Karena ya, memang jika diteruskan pembicaraan ini, aku ngeliat bakal terjadi konflik di antara kamu dengan dia, ataupun udah terjadi, ya. Konflik dalam artian kalian berantem, ya. Kamu nggak mengerti dia nggak mengerti kamu, kalian ekspektasi kalian nggak ketemu, ya. Rasa kalian nggak ketemu, ya. Ego kalian yang bertemu dan ego bertemu ego, ya sakit. Akhirnya menyerah, capek. Aku ngerasain seseorang, entah kamu ataupun dia, dalam posisi udah menyerah di sini, capek, ya. Dan itu membuat dia yang berada di ujung, ibaratnya dia yang melarikan diri ini, dia bakal ngerasain ketakutan yang luar biasa, kehilangan yang luar biasa. Kenapa? Karena seseorang di sini udah mencoba memadamkan lilinnya. Seseorang mencoba untuk gak mau lagi berurusan dengan hal ini, meninggalkan energi ini, ya. Si Page of Cups, ada lilin muncul seperti yang aku bilang. Seven of Cups, bukan karena ada orang lain di sini, namun seseorang memilih untuk menjauh juga. Jadi kamu yang berusaha, dia yang berusaha hermit mode, menyendiri, melarikan diri, akhirnya orang yang menghadapinya juga melarikan diri, menyendiri juga, ya. Sama-sama ibaratnya bukan mau balas dendam sih, sama-sama untuk mengambil, ya udah, kalau memang dia mau sendiri, ya udah, kita masing-masing aja. Six of Wands. Jangan pernah berharap untuk ada lagi sih. Seseorang memasuki masa spiritualitas yang cukup dalam dan merasa kalau memang udah enggak, ya udah, ya. Kalau memang iya, ya dia yang seperti apa. Namun kalau memang enggak, ya kita udah sampai di sini aja. Jangan coba untuk bicara sama aku lagi, jangan coba untuk membuat aku ngerasa bersalah, ya. Seseorang di sini akhirnya menimbulkan rasa marah, ya. Aku nggak tahu ini entah kamu ataupun dia, namun yang pastinya rasa marah ini membuat ada kesedihan lagi muncul, yang kayak aku mencoba sebaik-baiknya untuk melihat saat ini apa yang terjadi, apa aku bisa membantu dia, ya. Namun ternyata justru dia makin menjauh, dia makin ngambil jarak. Kok sepertinya dia happy banget untuk melakukan hal itu tanpa consider atau mempertimbangkan perasaan kamu. So, seseorang memilih untuk mundur. Dan jika ini memang keputusan kamu, oke,
ya. It's good, ya. Jadikan ini untuk pelajaran, namun jangan jerah. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana, kita hanya hidup sebaik-baiknya masa sekarang. Oke, kita lihat pesan semesta. Kami yang menonton video ini. The guilt I recently believe that no longer exists in my soul's growth. Okay. Failure, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Yep. Dan another that I'm learning that endings are merely beginnings. Ya. Seseorang di sini kemungkinan besar dia menjauh dari kamu karena memang dia ngerasa gagal, dia ngerasa bersalah tentang apa yang terjadi. Udah terjadi antara kalian berdua. Dan dia ngerasa rasa dia udah mati, ibarat dia udah mati rasa, numb ya bahasa Inggrisnya itu, karena dia udah merasa bersalah, dia ngerasa nggak sanggup, self esteemnya rendah. Padahal death ini adalah proses untuk hidup lagi, reason ya, untuk rise again ya. Dan ini permulaan yang baru sebenarnya, namun dia juga nggak mau untuk menerima ibaratnya kenyataan saat ini kalau memang harus dimulai lagi yang dengan energi yang baru, karena dengan energi yang baru berarti benar-benar memulai semuanya dari awal. Sedangkan orang ini aku ngerasain dia ngerasa kalau dimulai lagi dari awal seperti yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada artinya ya. No, bukan berarti sebelum-sebelumnya itu nggak ada artinya ya, justru bermakna, hanya aja nggak terlihat bermaknanya gimana karena kamu dengan dia sama-sama di proses self love, self care ya, self healing. Dia masih sering keliru, aku juga sering keliru, malah menjadi self sabotage. Jadi justru untuk pembelajaran kalian berdua. Jadi pesan semesta adalah untuk terima sedikit banyaknya, pelan demi perlahan. Kalau memang kegagalan itu rasa ada, kalian memang harus pisah, rasa ini memang harus mati, namun bukan berarti biarkan terus mati toh dan jerah akhirnya. Itulah yang akan menjadi penyesalan kamu di kemudian hari ya. Kalau kamu nggak paham itu, aku ngerasa entah kamu atau dia bakal menyesal di suatu saat nanti, atau bahkan udah ngerasain sekarang. So that's why kenapa ada ketakutan. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Jaga kesehatan ya.